Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku ingin kembali melanjutkan menjawab pertanyaan teman-teman semua seputar Bitcoin ya, teman. Nah, kalau misal kamu lihat di sini masih ada banyak banget pertanyaan yang masuk, aku akan coba untuk menjawab sebanyak mungkin pertanyaan yang masuk ke sini. Tapi sebelum kita mulai masuk ke topik, aku pengen mengupdate dulu posisiku saat ini. Nah, saat ini total wallet value-ku udah di angka 498.132.000 sekian ya, teman. Sekarang angkanya udah menjadi 12.690. Nah, kalau misalnya kamu ngelihat videoku sebelumnya, itu videonya baru di-take beberapa hari yang lalu, di mana posisiku, kalau misalnya aku tunjukin di sini, posisinya masih 450-an juta. Dan sekarang mendadak posisiku udah menjadi 498 juta, tanpa aku melakukan top up sama sekali. Nah, di sini apa yang pengen aku sampaikan? Yang pengen aku sampaikan adalah Bitcoin itu pergerakannya bisa sangat fluktuasi ya. Dimana kalau misalnya kamu lihat di sini, kita scroll ke bagian bawah, Bitcoin tiba-tiba naik 11%. Harganya itu kemarin kalau nggak salah sekitar 800 juta kurang dikit, sekarang tiba-tiba udah mau 900 juta. Dan kalau misalnya kamu lihat di sini berarti aku udah mendapatkan profit sebanyak 40-an juta lagi. Dan itu terjadi hanya dalam beberapa jam kenaikannya, men. Kalau misalnya kita klik ke bagian Bitcoin di sini, kemudian kita lihat grafik 24 hour-nya, nih dia bisa tiba-tiba naik secara signifikan. Padahal tadi pagi itu harganya cuma 800 juta, tiba-tiba jadi 900 juta ya, men. Dan kalau misalnya kita lihat ke bagian wallet, nih kamu bisa lihat 24 jam terakhir, yaitu tadi sekitar tadi pagi itu angkanya masih 450-an juta. Sekarang walletku udah menjadi 498 juta. Tanpa aku top up, aku tiba-tiba mendapatkan profit 40-an juta. Jadi kalau misalnya total dari awal aku berinvestasi sampai sekarang, profit yang aku dapatkan itu udah lebih dari 50 juta. Udah lebih deket ke 100 juta ya, men. Nah, di sini yang pengen aku sampaikan adalah kalau misalnya kamu pengen berinvestasi di Bitcoin, menurut aku pribadi sebenarnya susah banget untuk kita bisa timing the market. Karena kalau misalnya kita miss beberapa hari terbaik aja, kita bisa portofolionya berkembangnya jadi nggak semaksimal itu. Bayangin kalau misalnya sekarang kamu berusaha timing the market, karena kamu kira Bitcoin bakal turun lagi, jadi kamu sementara pegang cash dulu, semua Bitcoinnya kamu jual dulu. Tiba-tiba kamu ketinggalan satu malam ini, Bitcoin tiba-tiba naik 12%. Apa yang terjadi? Yang terjadi kamu bisa kehilangan kesempatan untuk mendapatkan return atau profit 12% tersebut. Maka dari itu sebenarnya kalau kita mau timing the market, menurut aku pribadi itu cukup sulit. Sebaiknya kita beli aja, kemudian kita tunggu aja, men. Maka dari itu di sini yang aku lakukan adalah aku buy and hold. Paling nanti aku akan jual sekitar 1 tahun atau 2 tahun dari sekarang saat Bitcoin mengalami kenaikan sehingga harganya udah di peak-peaknya, men. Jadi seperti itu ya, men. Oke, sekarang kita bakal kembali merespon pertanyaan dari teman-teman semua. Yang pertama dari Kak Kretius Sutagalung. Resiko yang nggak masuk akal dengan token pintu koin Katro. Nah, kalau misalnya pintu token ini, kenapa aku beli? Kalau kita cek ke bagian wallet di sini, nih kamu bisa lihat aku punya 10.000 pintu token. Dimana aku belinya kalau nggak salah sekitar 70-an juta, tapi sekarang udah turun ya teman. Turun udah menjadi 67-an juta. Nah, sebenarnya aku beli pintu token ini tujuannya cuma satu ya teman. Tujuannya apa? Tujuannya supaya aku bisa mendapatkan fitur dari pintu earn ini, dimana aku bisa meningkatkan limitnya. Kalau misalnya kamu pengen cek limitnya, kamu bisa langsung buka ke websitenya pintu.co.id/earn. Nih kamu bisa scroll ke bagian bawah. Di sini kamu bisa lihat ya, seiring kamu meningkatkan level kamu, nanti return yang bisa kamu dapatkan dari Bitcoin akan semakin tinggi. Di sini kalau misalnya level 0, kamu cuma dapat 1% dan batasnya adalah 0,01 Bitcoin. Kalau level 1, kamu bisa mendapatkan 1,5%. Ini per tahun ya, teman. Ini kamu bisa baca di sini APY. Kemudian limit Bitcoinnya 0,03. Nah, kenapa di sini aku punya sampai sebanyak 10.000? Ini karena aku ningkatin sampai ke level 4. Dimana level 4 itu butuh sekitar 10.000, sehingga 10.000 yang aku beli itu sekitar 75 jutaan, aku bisa mendapatkan return dari Bitcoin 5% per tahun. Dan di sini Bitcoin yang bisa aku earn atau bisa aku staking adalah 0,25. Tapi kalau misalnya kamu lihat di sini kan posisiku udah lebih dari 0,25 ya. Kalau kita cek di sini aku udah punya 0,48 Bitcoin. Sebenarnya aku bisa ningkatin lagi. Kalau misalnya aku pengen ningkatin ke level 5, itu aku butuh 35.000 pintu token. Tapi menurut aku level 4 aja ini udah lumayan oke, dimana aku bisa mendapatkan return 5%. Dan 5% ini kalau kita jumlahkan dengan nanti bull run atau misalnya apresiasi dari harga Bitcoinnya, menurut aku itu returnnya udah lumayan oke banget ya, men. Jadi menurut aku pribadi, uang yang bisa aku resikukan untuk hilang hanya sekitar 70-an juta. Makanya aku hanya sampai di level 4. Nah, buat teman-teman yang ngerasa kalau misalnya ini resikonya nggak masuk akal, kalau menurut kamu
kamu nggak bisa meresikokan angka tersebut, saranku pribadi ya kamu sebenarnya nggak perlu membeli pintu token. Jadi kalau misal kamu tipe orang yang mungkin profil resikonya lebih rendah, kamu hanya ingin investasi Bitcoinnya, ya menurut aku kamu nggak usah pusing-pusing. Mungkin pintu earn-nya kamu nggak usah tinggi-tinggi sampai di level 2 aja. Level 2 kan itu cuma 1000, berarti kamu butuh sekitar hanya 7 juta. Atau mungkin level 1 juga nggak apa-apa, hanya butuh sekitar 700.000. Menurut aku ini sweet spotnya ada di sekitar level 2 ya, men. Dimana kalau misal kamu masukin 7 juta aja, kamu bisa nyimpen hingga 53 juta Bitcoin. Atau Bitcoin 0,06 senilai 53 juta sekian. Menurut aku sweet spotnya di sini. Level 4 juga lumayan sweet spot, karena kalau misalnya mau naik ke level 5, ini butuh kenaikan yang signifikan banget. Sedangkan total Bitcoin yang bisa kamu simpan, nggak gitu nambah jauh. Dan kalau misalnya level-level berikutnya, menurut aku kurang worth it. Karena kenapa? Karena bahkan pintu token yang perlu kamu beli itu lebih banyak jumlahnya. Di sini kamu perlu masukin PTU itu sampai 2 miliar, Bitcoinnya kamu hanya bisa simpen 1 miliar ya, men. Kalau menurut aku pribadi seperti itu. Makanya aku berhenti di level 4. Jadi kalau misalnya menurut kamu ini risk to reward-nya nggak menarik, menurut aku pribadi nggak apa-apa, kamu nggak perlu ikutin. Kamu boleh fokus di investasi Bitcoin-nya aja, men. Semoga membantu ya buat Kak Kretius Hutagalung. Berikutnya dari Kak Opik 777, wah beli Bitcoin minimal berapa? Nah, yang enak dari investasi Bitcoin adalah kita sama sekali nggak ada minimal ya, men. Paling minimalnya itu hanya minimal yang ditentukan oleh exchange ya. Setahu aku kalau di pintu itu minimalnya 11.000 ya. Jadi kalau misal kamu pengen investasi 11.000 udah bisa. Contoh, kita di sini kalau misal pengen beli Bitcoin, aku pencet buy di sini, kan saldoku ada sekitar 7.000-an. Kalau kita masukin 100%, kita pencet continue. Nah, ini nggak bisa ya. Di bawahnya ditulis the minimum buying or selling amount is worth 11.000 rupiah. Jadi dengan 11.000 aja kamu udah bisa berinvestasi di Bitcoin. Tapi seperti yang udah aku bahas, yang namanya investasi itu sangat ditentukan dengan jumlah modal kamu. Semakin banyak modal yang kamu miliki, otomatis return yang bisa kamu hasilkan juga akan semakin oke. Kalau modalnya nggak seberapa, returnnya bisa jadi lebih kecil ya, men. Contoh kalau misalnya kamu punya modal 1 miliar, kalau Bitcoin naik 50% aja, kamu udah dapat 500 juta. Sedangkan kalau misalnya modalnya hanya 10 juta, mau Bitcoin naik 5 kali lipat pun kamu hanya untung 40 juta. Maka dari itu, permainan jumlah modal itu sangat menentukan bagaimana kinerja kita dalam suatu investasi ya, men. Jadi aku sering tekenin kalau bisa kamu fokus di menghasilkan uang yang banyak, kemudian kamu udah punya banyak uang, baru uangnya kamu lemparkan di investasi. Kalau misal kamu pengen menghasilkan uangnya dari investasi dari awal, menurut aku pribadi itu lebih sulit ya, men. Akan lebih baik kita fokus di menghasilkan banyak uang dulu, baru uangnya dilempar ke investasi. Nah, jadi kira-kira begitu ya buat Kak Opik 777. Semoga ini bisa membantu kamu bisa mulai dengan nominal yang kecil dulu. Kalau misalnya modalnya belum banyak pun, kamu juga bisa mulai investasi. Paling nggak kamu mulai bangun habits untuk mengelola keuangan yang baik dan berinvestasi terlebih dahulu ya. Di sini juga ada info kalau toko kripto minimal 50.000 atau 100.000. Aku nggak pernah ngecek karena biasa aku belinya lebih dari itu. Cuma kalau di pintu angkanya di 11.000. Semoga membantu ya. Nah, berikutnya ini pertanyaan yang terakhir bakal aku jawab dari Kak Adetino 5315, yaitu tukang pom-pom sepertinya. Sama satu lagi nih ya, men, yaitu dari Kak Kretius Hutagalung, pom-pom terus kripto lokal itu lebih scam dari Luna. Nah, kalau aku pribadi, sebenarnya ini bukan pom-pom, karena aku pribadi juga nggak pernah mengajak teman-teman semua untuk membeli token-token yang aku sebutkan dalam video ini ya, men. Aku pribadi, di sini aku beli karena aku pribadi tahu berapa uang yang bisa aku resikokan. Nah, kalau misalnya buat teman-teman, itu bebas kamu beli atau enggak. Cuman saranku pribadi, ya kamu masukin uang yang kamu siap hilang aja. Kalau misal kamu nggak siap hilang, mungkin kamu akan lebih cocok investasinya di koin-koin yang besar aja, mungkin beli Bitcoin ataupun Ethereum aja. Itu udah yang paling market cap-nya besar. Ibaratnya kalau kamu membeli saham, itu selayaknya kamu membeli BBCA ataupun BBRI ya, men. Nah, jadi di sini aku perlu disclaimer bahwa aku nggak melakukan pom-pom sama sekali. Aku nggak mengajak teman-teman semua untuk membeli token-token yang aku sebutkan. Kemudian juga video yang aku buat ini, aku dibuat tanpa ada mengendorse ya, men. Jadi aku nggak dibayar oleh aplikasi pintu ataupun toko kripto atau apapun itu. Tapi kebetulan aku menggunakan exchange mereka hanya untuk membeli Bitcoin dan juga untuk berinvestasi ya, men. Nah, mungkin kira-kira gitu aja updateku dan jawaban-jawabanku seputar pertanyaan yang masuk di channel ini mengenai Bitcoin. Sebenarnya masih ada banyak lagi pertanyaan yang masuk, tapi nanti aku bakal coba jawab di beberapa video setelah ini ya, men. Karena setiap hari ada banyak banget pertanyaan yang masuk. Aku akan mencoba untuk menjawab sebanyak mungkin pertanyaan yang masuk ke channel ini. Nah, kemudian bagi teman-teman semua yang baru pengen belajar investasi, kamu boleh cek aja playlist yang ada di channel ini. Aku udah bahas berbagai macam instrumen yang aku gunakan. Karena aku pribadi, aku nggak hanya berinvestasi di cryptocurrency ya. Aku juga ada investasi di P2P lending, ada di deposito, reksadana, saham, dan sebagainya. Nah, mungkin sekian aja videoku pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!